Belakangan, iPhone XR ini lagi populer loh, lagi banyak dibahas di mana-mana. Apalagi sejak iPhone 13 rilis, iPhone XR ini harga resminya sekitar 7 jutaan tuh turun. Banyak yang bilang iPhone XR ini adalah iPhone yang paling worth dibeli saat ini. Terutama untuk yang baru mau nyicipin iOS tapi belum yakin untuk ngeluarin budget yang lumayan. Wajar sih soalnya harga secondnya itu ada di angka 4 jutaan, 5 jutaan gitu. Beli Android tuh harga nanggung ya, flagship juga nggak dapet. Kecuali yang diklaim flagship killer-killer itu ya. Nah, sebelum kalian memutuskan apakah kalian cocok atau enggak dengan iPhone XR ini, baiknya kalian tahu dulu nih kekurangan-kekurangannya dia dibandingkan dengan HP-HP lain di harga 4-7 juta. Oh ya, sebagai informasi, gue pakai ini udah sekitar 2 tahun. Ini punya gue pribadi ya, daily driver gue. 2 tahunan lah kira-kira. Sebelumnya HP ini dipakai sama dia. Dipakai nggak sampai setahun, terus habis itu dihibahin ke gue. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 3 tahunan lah ya. Waktu pertama kali HP ini gue pakai, gue sih fine-fine aja sama storage-nya yang 64 GB. Soalnya saat itu aplikasi yang gue punya cuma sosmed kayak Instagram, Twitter, Facebook, terus aplikasi-aplikasi konsumtif kayak Tokopedia, Gojek, M-Banking. Nah, buat entertainment gue sukanya nonton. Jadi adanya kayak aplikasi Netflix, Viu gitu-gitu. Kalaupun ada game paling cuma 2048. Enggak sih, kemarin-kemarin pas Pokemon Unite baru mulai muncul juga gue main kok. Nah, gue baru berasa HP ini storage-nya hitungannya tuh kecil ketika gue mulai sering rekam-rekam video. Jadi gue secara berkala backup galeri ke komputer atau external storage. Soalnya iCloud juga tiba-tiba penuh ya, lumayan buat langganan. Kalau ngomongin kamera, lihat sendiri kameranya cuma 1. Dibanding HP lain, di range harganya, kualitas foto HP ini tuh biasa aja hitungannya. Kalau selera hasil foto kalian warnanya natural gitu, HP ini sih masih bisa dibilang bagus ya. Tapi jangan tanya kalau pas low light ya, banyak banget noise-nya meskipun nggak sampai kayak art effect yang kayak cat air gitu. Apalagi kalau portrait, dia cuma bisa ngambil kalau portrait tuh wajah, nggak bisa kalau benda. Jadi kalau misalnya benda, backgroundnya nggak bisa bokeh. Terus untuk ukuran HP yang udah 4 tahunan, harga barunya tuh relatif mahal, masih di angka 7 juta. 7 juta kalau beli Android udah dapat apa cuy? S20 FE kayaknya. Oh G2 kayaknya 7 juta. Bayangin kalau yang S20 aja 4.500an mAh baterainya ya, dibanding dia yang nggak sampai 3.000 mAh, pasti kalian langsung, hah apa? Nah, dengan segala kekurangannya, kayak yang tadi gue bilang, kamera cuma 1, baterainya kecil, udah gitu harga barunya masih mahal. Kenapa gue masih setia sama dia? Karena kita tidak punya uang. Jadi jujurly gue hampir aja jual handphone ini pas lagi iPhone 13 rilis. Udah sampai pasang di story, di status, udah ada yang nawar gitu. Tapi gue batalin karena apa? Pertama, kualitas video HP ini tuh masih exceed expectation menurut gue. Kalau dibandingkan sama HP Android dengan range harga 4-7 jutaan pun, menurut gue kualitas videonya masih bagus, layak banget, bahkan dalam beberapa kasus lebih baik. Jadi gue pakai HP ini mostly buat bikin video masak, baik untuk reels ataupun postingan biasa ya. Dan hasilnya masih bagus menurut gue, bening gitu. Beberapa orang juga nanya pakai kamera apa gitu, sampai ada beberapa orang yang nanya apakah pakai kamera handphone atau bukan gitu. Apalagi kalau pas dapet cahayanya tuh yang cahaya natural. Kebetulan pas gue syuting biasanya emang di deket jendela yang cahaya matahari masuk dengan leluasa gitu. Terus dia tuh sebenarnya bisa 4K, cuma emang gue seringnya pakainya yang 1080 karena kan cuma buat reels doang, nggak butuh-butuh amat yang 4K. Itu untuk kamera belakang, karena kamera depan nggak bisa, dan gue mostly pakai kamera belakangnya. Nah udah gitu, kalau buat video yang kayak ASMR gitu, gue merasa suaranya masih renyah. Mungkin karena mic-nya tuh ada 2 kali ya. Ada juga nih di sini di bawah kamera belakang. Dan sering kali ketika gue bikin video, anak gue tuh nggak bisa diem, padahal kita tuh ada di satu ruangan. Dan surprisingly, kadang-kadang kalau dia, kecuali dia teriak-teriak ya, itu tuh nggak kedengeran suaranya. Gue tetap bisa nangkep suara masakan yang gue lagi bikin tuh, tapi suara anak gue nggak terlalu kedengeran. Gue juga pernah dulu pakai handphone ini buat ngambil video di luar, waktu itu belum corona, gue masih bisa main ke alun-alun.
pas lagi main di alun-alun ada angin, itu nggak berasa berbek banget gitu. Biasanya kan kalau misalnya ada angin tuh kayak berbek. Nah ini nggak terlalu. Padahal dia tuh nggak punya noise cancellation. Itu soal kualitas video. Yang kedua, gue kan senang masak. Gue biasanya dengerin musik gitu sambil masak. Nah dia speakernya stereo, jadi enaknya gue tuh nggak perlu colok atau connect ke speaker gitu, enak aja didengernya tanpa harus gue connect ke speaker. Terus kalau pas lagi nonton, kalau pas gue nggak pakai headset, suaranya juga enak didengar, betah gitu. Nah yang ketiga, menurut gue HP ini masih bisa bertahan 2-3 tahun lagi. Kenapa? Karena gue berkaca sama iPhone 6s. Jadi gue dulu sebelum pakai ini gue pakai 6s ya. 7 tahun coy, bayangin. Dulu kalau gue tuh nggak digibahin HP ini, mungkin gue masih setia sama 6S ya, sampai entah jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Sama lah ya kasusnya sama sekarang, kenapa akhirnya gue menunda untuk membeli, karena menurut gue handphone ini masih sangat layak gue pakai. Apalagi gue nggak butuh yang gimana-gimana banget gitu, misalnya butuh yang semua game rata kanan gitu. Dan kalau urusan main game, walaupun bukan gue yang main ya, masih lancar nih buat main game. Dicoba main PES masih bisa high 60, nggak ada kendala. Mobile Legends masih bisa ultra. PUBG New State masih bisa max light atau very high dengan grafis ultra. Nah kalau mau tahu yang lain silahkan request sama yang di belakang. Nah terus kalau kita balik lagi ngomongin baterai tadi ya, kan baterainya nggak sampai 3000 mAh gitu. Oh ngomongin iPhone cuy, nggak bisa bandingin gitu aja sama Android misalnya. Android 3000 mAh apaan gitu, maksudnya ketahanan baterainya itu. Punya gue baterai health-nya itu masih 83%. Udah dipakai sekitar 3 tahun. Screen on time-nya itu sekitar 4-5 jam gitu deh kalau nggak salah. Gue biasanya pagi-pagi tuh baterai tuh masih full. Abis itu gue pakai, misalnya gue pakai ngedit, gue pakai scrolling, gue pakai ngambil video, nonton tipis-tipis, itu biasanya malam baru gue ngecas lagi. Atau kalau gue ngedur nih, rekam ngedit gitu, gue bisa menjelang sore lah gue cas gitu. Dan yang gue seneng, dia ini punya low power mode kalau di bawah 20%. Jadi kadang kan nanggung ya, aduh lagi nonton nanggung nih, ada notifikasi low bat gitu, gue masih bisa nerusin. Lumayan lah untuk nyelesain ngedit satu video misalnya. Oh iya, ada beberapa orang yang nggak suka sama desainnya ya, desain layarnya terutama. Kenapa gue nggak bilang ini sebagai kekurangan? Karena menurut gue ya itu agak subjektif sih kalau ngomongin soal desain gitu. Well, kalau mau bandingin dia sama adik-adiknya, mungkin dia akan terlihat sangat out of date gitu ya. Tapi mengingat harganya kan jauh banget ya, sejauh antara kamu dengan dia. Jadi ya nggak bisa dibandingin juga. Terus ada juga yang bilang saturasi warnanya tuh nggak keluar. Kalau menurut gue pribadi sih justru itu karena dia tuh ngeluarin warna yang natural dan nyaman di mata. Bukan berarti dia dull gitu ya, kusam gitu ya, tapi natural. Dan dia ini hitungannya layarnya betahin gitu sih. Gue kalau lagi binge watch misalnya drakor gitu ya, gue nyaman sih sampai berjam-jam gitu. Padahal layarnya IPS loh, bukan AMOLED. Karena AMOLED juga kan ada kasta-kastanya gitu ya, nggak semua AMOLED itu nyaman di mata. Ini IPS 60Hz tapi nyaman banget di mata. Tapi iPhone tetaplah iPhone. Dia punya social status, social position, social image tersendiri bagi penggunanya terutama. Ketika lo nenteng iPhone sama lo nenteng Android, bisa jadi impresi yang orang dapat beda. Buat beberapa orang that matters gitu kan. Buat gue pribadi sih nggak ya. Karena gue juga nggak nongkrong kemana-mana sih, kerjanya di rumah mulu. Buat beberapa orang, walaupun lo bawa iPhone jadul, itu impresinya tuh beda sama lo bawa misalnya Android tapi flagship killer gitu ya. Impresinya tuh beda, kelasnya tuh beda gitu. Buat beberapa orang itu matters gitu. Itu mungkin ngaruh buat istilahnya apa ya, eksistensi dia di jagat pertemanan atau di dunia maya gitu. Bukan berarti pakai iPhone selalu mikirin status sosial ya, kecuali kalau misalnya lo beli iPhone XR tapi teman-teman lo 12, 13 gitu, lo yang nggak bisa pamer-pamer juga sih. Beda kelas cuy, nasibnya beda. Nah jadi gitu sih overall experience gue selama 2 tahunan make iPhone XR ini. Kebayang gak sih jadi cerita ini, dari cerita tadi itu, ini cocoknya tuh buat siapa gitu. Gue akan membagi menjadi 2 kubu. Kubu yang emang pemakai iPhone atau iOS, dan kubu yang baru mau nyobain. Menurut gue kalau kalian pengguna iPhone lama terus mau upgrade tapi budget mentok cuma bisa beli ini doang, menurut gue masih worth untuk dibeli sampai 2-3 tahun lagi.
upgrade-nya tuh berasa gitu ketika misalnya lo dari tadi ya 6S ke 10R tuh berasa gitu. Dan kalau kalian adalah pengguna Android yang mau hijrah nyicipin iPhone tapi belum berani ngeluarin budget yang terlalu banyak, cocok lah terutama buat kalian yang nyarinya itu handphone buat bikin konten video kayak Reels, TikTok gitu. Wajar ketika dia ini jadi handphone yang viral di TikTok, karena kalau lo nyari that kind of iPhone quality video, dia punya daleman, prosesor, apa segala macem, lancar dipakai buat ngedit gitu-gitu. Paling ya kekurangannya storage, itu tinggal lo beli yang storage-nya lebih tinggi atau sering-sering backup aja. Satu lagi, kalau kalian yang hijrah itu buat nyari gaming experience, kan banyak ya orang-orang tuh yang dia suka main game gitu. Menurut gue juga cocok, meskipun gak mentok kanan banget, tapi gak ada nemuin ghost touch, terus abis itu frame rate yang drop, atau abis itu respons layar tuh juga hitungannya masih bagus. Jadi secara keseluruhan pengalaman bermain game di sini tuh enak, nyaman. Dan terakhir, catatan dari gue ketika kalian mau memutuskan untuk beli 10R atau enggak, balik lagi ke budget. Kalau beli iPhone 10R baru 7 jutaan mungkin akan terasa mahal banget. Consider to buy second, karena ya nggak masalah juga kan beli yang second. Cuma memang risikonya adalah barang second itu kita harus ekstra hati-hati. Mulai dari milih tokonya yang recommended, terus kita kalau bisa tuh COD ya. Jadi kita memang pegang barangnya. Kalau kalian nemu nih yang secara look masih oke, terus dalamnya masih enak, ya gasken aja lah, karena menurut gue kalau harganya 4 jutaan sih masih worth banget. Tapi kalau lo ragu, apalagi lo bukan berangkat dari background pengguna iPhone, menurut gue sih tahan dulu ya, karena nanti lo jadinya ujungnya takutnya akan ngebanding-bandingin gitu loh. Padahal kan it's not apple to apple, ini kan apple to Android gitu, nggak akan ketemu. Nah itu tadi sedikit sharing lah dari gue sebagai pengguna iPhone 10R hampir 3 tahun lamanya. Dan buat kalian yang lagi bimbang, gue doain semoga segera memutuskan, dan kalau bisa nontonnya jangan di skip-skip, makanya biar tahu keseluruhan cerita nih, konteks. Oke, sekian ya cerita dari gue Fitri dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.